Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana 'allimna at-ta'wila wa faqqihna fid din. A'inna ya Rabbana ala fahmi kitabik wa ala al-'amali bihi waj'alna ya Rabbana wa ahlana min ahlihi. A'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, pecinta Al-Quran, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang saat ini kita masih berada di surat An-Nur. Surat An-Nur terlintas di hati. Ingin menjadikan surat Nur adalah bukan sekedar bacaan. Yang perlu kita kaji berulang-ulang sesering mungkin untuk menerangi keluarga kita. Membersihkan keluarga kita dari kekotoran-kekotoran yang disebutkan di sini. Dan mungkin perlu dihimbau, diperbanyak mengkaji. Kan ada orang mengkaji berulang-ulang surat Yasin. Oke, bagus. Akan tapi sudah waktunya hari ini kita memperbanyak membahas surat An-Nur. Karena di dalamnya betul-betul pembersih kekotoran-kekotoran di masyarakat dan kekotoran di keluarga. Kita lanjutkan sampai kepada ayat yang ke-30. Pada pertemuan yang lalu dibahas tentang zina dan kehinaan zina. Kemudian qadhaf, dilarang juga menuduh orang berzina. Kemudian apalagi tuduhan terjadi antara suami istri. Dan juga bagaimana jika terjadi betul kehinaan dalam sebuah keluarga, maka ada hukum li'an. Kemudian setelah itu ada antisipasi juga, izin, tata cara masuk rumah. Kemudian hari ini kita akan diajarkan kepada kita satu cara antisipasi untuk menghindari kebusukan-kebusukan yang telah disebutkan. Disebut ghadul basar. Menjaga pandangan. Mengurangi pandangan, membatasi pandangan. Ghadul basar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Kul, yang diperintah baginda Nabi untuk menyampaikan, karena ini wahyu enggak dirubah oleh Nabi. Karena di sini Nabi tidak mengatakan ghuddu absarhum. Tidak mengatakan kullil mu'minina, katakan wahai Muhammad kepada orang yang beriman. Kalau seolah-olah seharusnya, seolah-olah bukan kita, kalau Al-Quran tidak bisa disalahkan karena Al-Quran adalah dari yang maha benar. Misalnya kullil mu'minina yang ghuddu absarhum. Tapi di sini yang ghuddu. Berarti ada sesuatu yang disimpan maknanya. Kullil mu'minina, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Ya, yang disuruh orang beriman. Karena yang patuh nanti adalah orang beriman. Atau orang beriman hendaknya patuh. Yang tidak punya iman, ya tidak ngerti kepatuhan kepada syariat. Kullil mu'minina, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan Nabi? Ada sesuatu yang di sini tidak disebutkan. Ya ayyuhal mu'minin, ya ayyuhal mu'minuna, ghuddu absarahum. Maksudnya, wahai Muhammad, perintahkan, katakanlah kepada orang beriman, perintah untuk menutup mata. Karena mereka orang beriman, kalau sudah engkau katakan ghuddu absarahum, mereka ya ghuddu. Lah ini kan mereka akan menutup min absarihim. Karena mereka orang beriman begitu mudah menyambut. Di saat diperintahkan untuk wudhu,
absarahum, tutuplah mata kalian, maka begitu mudah mereka menyambut. Sehingga yaghuddu, mereka akan menjaga mata mereka. Wa katakan kepada mereka, wahai Muhammad, ikhfadu furujahum, maka mereka yahfadu, mereka akan menjaga kemaluan mereka. Nah, menjaga kemaluan mereka. Kemudian nanti ayat selanjutnya kalau kita baca tentang kewajiban perempuan menutup aurat. Dan mungkin sebagai gambaran. Jadi gini, begitu dahsyatnya pendidikan yang diajarkan oleh Allah. Mungkin kalau kita hari ini melihat ada handphone, ya. Di zamannya handphone, semoga Allah menjaga anak-anak kita dari kerusakan handphone dan lain sebagainya. Ada kan provider apa yang mengirim sinyal itu, mengirim sinyal. Di sini ada handphone kita yang menangkap sinyal. Baik, kesempurnaan di dalam kita memutus adalah tidak cukup dari pengirim sinyal ditutup, akan tapi dari diri handphone harus juga menutup. Artinya, di sini diperintahkan dua sisi untuk kesempurnaan. Yang satu, perempuan menutup aurat, dan laki-laki menutup mata, menjaga matanya. Perempuan menutup aurat, laki-laki menjaga mata. Jadi tidak hanya perempuan disuruh menutup aurat, laki-laki dibiarkan jelalatan, enggak seperti itu. Karena di alam nyata nanti tidak semua perempuan bisa menutup aurat, dan memang mereka tidak punya kewajiban menutup aurat karena tidak beragama. Sehingga di saat ditemukan wanita yang tidak menutup aurat, maka kau wahai kaum beriman, menutup mata, menjaga mata. Nah, jika ini dua-dua ini sudah dijalankan, maka itulah kehidupan kaum beriman, kaum muslimin. Dan di saat seorang wanita telah menjaga auratnya, ini bukan berarti untuk seorang muslim saja. Karena demi kemaslahatan dia kepada siapapun yang melihatnya. Karena dia telah menutup auratnya. Begitu juga seorang muslim yang telah menjaga matanya. Kullil mu'minina yaghuddu. Di saat mereka menutup mata mereka, maka ketahuilah, bukan pandangan mereka hanya kepada wanita-wanita beriman, akan tapi mereka hidup di dunia lebih luas, akan bertemu dengan orang-orang di luar Islam. Karena dia sudah punya mata yang terjaga, maka aman. Nah, ini kemudian dihubungkan dengan keimanan. Ini artinya, iman ini urusannya dengan Allah. Ini lanjutannya. Bahwa menjaganya mata seorang mukmin ini memang atas dasar keimanan, bukan action. Bukan cara beragama yang hanya action. Kalau depan orang kelihatannya, Masya Allah, Allah. Tapi ternyata di ruang yang sempit, ternyata handphonenya buka apa saja. Munafikan, dusta. Nah ini, karena ini makanya dihubungkan dengan orang beriman. Kalau hanya action tidak melihat mata saja, itu tidak harus beriman. Hanya mungkin tradisi tidak elok, tidak pantas. Bahkan mungkin di negeri kafir pun kalau ada perempuan tidak pakai baju, kemudian ada laki-laki manteng begini aja anggap, wah, norak banget, barangkali begitu. Tapi dalam Islam tidak dihubungkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kita itu dilarang melihat aurat. Tahu. Di saat dia tidak tahu juga. Sehingga yang diperintahkan laki-laki ini menutup mata. Biarpun nanti ada wa kullil mu'minati yaghdudna. Nanti kita ayat selanjutnya. Sungguh surat An-Nur ini indah kalau kita belajar di dalam keluarga kita. Nah, yakhfadu kan ini adalah pandangan dulu supaya antara sinyal yang dikirim sama penangkap sinyal di mode pesawat lah gitu kurangnya. Kalau handphone kita tuh sehingga nggak bisa menangkap sinyal, nggak bisa masuk, nggak bisa diganggu oleh apapun. Kalau sudah mata kita terjadi, yang ghuddu itu mengurangi pandang, bukan berarti kita tidak bisa melihat. Jangan sampai mata kita ditutup kemana-mana, kita akan nabrak tembok, nabrak tiang, dan seterusnya. Akan tapi, ghuddu itu membatasi pandangan yang tidak boleh dipandang, jangan dilihat. Yang haram dilihat adalah yang disebutkan nanti. Haram tentang aurat, dan auratnya siapa nanti ada disebutkan ayat selanjutnya. Istri, orang tua, dan seterusnya. Maharim, mahram, dan terusnya akan disebut di ayat berikutnya. Satu-satu. Ini kulli mu'minina yaghuddu min absarihim. Kemudian ini adalah tentang, para ulama membahas tentang hukum-hukum zahir saja. Tapi dalam zahir, batin tarbiyah. Kalau kita membahas tentang keindahan juga di dalam hidup rumah tangga dan sebagainya. Apalagi hari ini, dunia ini sudah diacak-acak. Alam nyata kita telah diacak-acak oleh alam maya.
Sehingga mungkin tampak orang sangat soleh dengan jubah dan sorbannya. Kalau sudah mungkin, kalau kelihatan orang seperti ahli surga berjalan di atas bumi, akan tetapi di saat dia sendiri adalah seperti iblis yang tersembunyi. Dia melihat apa saja. Dan kita perlu kejujuran dengan Allah Jalla Jalaluh. Kita perlu jujur dengan Allah. Allah Maha melihat kita. Beragama kita bukan action. Jadi kalau lagi sendiri, kalau depan orang tampak Masya Allah, kidis kayak seorang yang disucikan. Tapi kalau lagi sendiri seperti iblis, orang yang dihinakan, makhluk yang dihinakan. Nah, ini harus kita sadari betul. Dan ini nasihat untuk diri sendiri, semua dari kita. Menjaga mata kita. Nah, kemudian kalau kita hayati lebih jauh lagi, ternyata pandangan inilah yang menjadikan hati sejuk, panas, indah, ataupun rusak. Sehingga kalau dan mata inilah jendela masuknya kotoran ke dalam hati. Sehingga kalau ada orang dilahirkan tanpa mata dan tanpa telinga, dia tidak akan bisa menggunjing dan tidak akan bisa mencaci dan tidak mengerti hasud menghasut. Karena hatinya tidak dikotori. Maka karena pandangan inilah kotor, masuk pikiran kita. Kekotoran di pikiran kita. Kotoran di pikiran kita. Jadi yang dilihat. Sehingga kalau orang menjaga matanya ini dari melihat yang haram, yang halal semakin indah. Ini kaidah berlaku umum. Siapapun yang mencoba biasa mencicipi yang haram, halal yang dimilikinya pun tidak indah lagi. Dan itu siksa sebelum siksa di akhirat. Ingat. Yang biasa mencicipi yang haram di pandangannya, haram di syahwatnya. Yang biasa mencicipi haram di syahwatnya, dia akan menemukan keharaman itu tampak lebih lezat dan yang halal pun menjadi kurang lezat. Dan itu hukuman di dunia sebelum di akhirat. Dia akan selalu lebih penasaran kepada yang haram, yang haram, yang haram. Baik muqaddimah zina, pandangan, atau naudzubillah dengan perzinaan itu sendiri. Sehingga dikatakan seorang yang berani zina dengan 1000 wanita, dia merindukan yang ke-1001. Tapi kalau orang yang punya halal, kemudian dia takut kepada yang haram, haram akan ditutup. Kalau kita gambarkan juga urusan makanan. Makanan, mohon maaf. Kita hanya punya makanan mungkin nasi putih dengan dituang kecap sedikit di atasnya sama sepotong kerupuk. Mungkin orang berkata itu sangat sederhana. Harganya cuma 2.500. Selagi dia tidak melirik yang lainnya, apalagi dia tidak punya kecuali itu. Selagi dia tidak melirik yang haram, maka yang dimiliki akan terasa lezat. Biarpun bisa contoh sederhananya, kita contoh kadang buat yang ekstrim ya, yang tampak secara hissi zahir, baru nanti maknawi. Ada makanan yang harganya 2.500 nasi putih, dituang kecap di atasnya. Di sampingnya makanan harganya 125.000. Lihat. Akan tapi itu makanan kucing. Anda mau makan atau tidak? Makanan kucing. Mahal harganya. Ya tidak akan Anda makan. Kenapa? Karena bukan makanan Anda. Ini secara zahir. Sama sebelumnya, makanan haram lebih dari makanan kucing. Ada Anda punya makanan halal 2.500. Di samping ada makanan banyak. Ada sate, ada gulai, ada segala macam. Tapi haram. Maka itu seperti makanan kucing. Kalau orang kenal halal haram. Sama urusan pandangan, istrimu, pasanganmu, suamimu adalah halal. Itulah yang harus kita syukuri. Maka di saat sudah mata mulai melirik-lirik, mohon maaf ini. Termasuk ghaddul basar yang nggak ada. Biar di alam nyata. Atau mungkin kan di alam nyata dia merasa malu. Mungkin seorang ustadz barangkali. Lalu dia mencoba melihat di alam maya. Yang rusak apa? Pandangan kepada istrinya. Pandangan kepada suaminya. Sehingga sudah tidak seindah dulu. Kenapa? Dia telah dirusak oleh pandangannya. Maka jangan remehkan urusan yang semacam ini. Kalau sudah Al-Quran yang mengajari tentu.
Di balik ini semua ini ada. Ujungnya apa? Allah khabirun bima yasnaun. Allah Maha tahu loh ya. Apa yang dilakukan? Yang menciptakan kita adalah Allah, maka Allah tahu yang terbaik untuk kita. Kalau untuk menumbuhkan keindahan, kasih sayang, kepuasan, kemesraan, adalah ikuti, patuhi adalah petunjuk. Sehingga nasi putih halal miliknya, yang hanya dituang kecap di atasan sepotong kerupuk, bagi dia adalah lezat. Dan Masya Allah memuaskannya. Dibanding harus makan makanan kucing, biarpun mahal harganya. Sama makanan kucing adalah haram. Haram adalah tidak masuk dalam perhitungannya, karena dia takut pada Allah. Kemudian keharaman yang diambil seorang akan terus menambah. Haram. Sehingga dia menjadi menikmati keharaman. Hatinya semakin gelap. Sehingga semula dia hanya haram kecil. Menjadi haram gede. Dan hari ini keharaman kadang-kadang haram kecil dalam bentuk yang sama. Ada haram menuju haram besar. Bisa saja bentuk yang berbeda. Mungkin ada orang memulai dari itu tadi. Berani misalnya berjudi sedikit, berjudi. Setelah dia berani berjudi kecil-kecilan mungkin melalui judi online, naudzubillah. Hari ini banyak terjerumus dalam judi online. Judinya mungkin hanya kecil-kecilan, puluhan ribu, ratusan ribu. Nanti karena dia sudah mulai keras hatinya, seperti katakan itu kal fitnah, tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasir udan uda. Jadi fitnah itu akan dimasukkan, nempel di hati. Fitnah itu dosa. Dosa itu akan nempel di hati seperti itu, noda hitam. Dan akan menggelapkan hati seperti pintalan tikar. Tikar itu kan hanya selembar. Selembar, kalau bahasa Jamin dong, selembar apa itu? Kemudian dipintal menjadi selembar yang menutup. Begitu juga kotoran. Dosa yang dilakukan seorang hamba akan seperti noda hitam, nuqtatus sauda. Noda hitam kecil yang ada di hati, ada noda lagi menjadi gelap hati. Dosa yang dilakukan dosa kecil akan menarik dosa lebih gede, jenis yang sama. Yang judi kecil-kecilan nanti akan menjadi dosa, judi gede-gedean. Yang mula-mula ngambil jarum nanti mungkin besi besar. Setelah itu akan berkembang bukan saja di dosa itu, dia akan merembet dosa yang lainnya. Akhirnya mungkin berani makan riba, berani zina dan seterusnya. Sebab dosa akan menarik dosa yang lainnya. Dan kalau diperhatikan semuanya bermula dari ini, pandangan. Sehingga orang yang mohon maaf naudzubillah ingin berzina dan berzina, mungkin dia akhirnya dia ingin menuruti hawa nafsu, tidak puas dengan yang halal yang ada di rumah, dia harus berzina dengan cara yang haram. Mungkin dia harus dengan membayar, mengeluarkan duit, lihat. Akhirnya duit pun akhirnya tidak peduli dengan haram. Akhirnya kalau kerja di masjid ngambil duit masjid, kerja di kantor korupsi dan seterusnya untuk memenuhi kebutuhan zinanya. Kemudian setelah itu dia ingin berjudi, dia terus akan berantai. Sambung menyambung dosa-dosa. Dimulai daripada dosa kecil dan hati-hati dimulai dari pandangan mata. Nah, kalau mata terjaga, maka yang halal akan semakin indah. Dan dalam dunia ketamaan pun juga semacam itu. Kalau Anda puji syukur dengan apa yang Allah berikan dari sepeda engkol di rumah Anda. Tidak perlu membangun ketamaan kok kenapa ada orang naik mobil. Maka Anda akan puas dengan apa yang Allah berikan. Sehingga hidup Anda akan tentram, hidup Anda akan damai. Tidak tersiksa dengan kerakusan. Dan juga ini tadi masalah mata. Karena Anda tidak biasa melihat yang, mohon maaf, aneh-aneh. Maka yang Anda miliki adalah sesuatu yang indah. Kalau seandainya pun namanya mata kita kan bebas. Jadi beda. Kalau urusan pandangan, itu semuanya pada dasarnya boleh kecuali nanti yang dilarang apa. Tapi sebaliknya aurat itu semuanya kalau sudah katakan aurat semuanya tidak boleh dilihat kecuali kebalikannya. Kalau pandangan Anda boleh melihat apa saja, kecuali yang dilarang, Anda jauhi. Tapi aurat, mohon maaf, aurat wanita, aurat laki-laki, itu pada dasarnya ditutup. Tidak boleh dilihat oleh siapapun, kecuali ada pengecualian. Aurat istri, boleh suami, dan seterusnya. Dokter, seperlunya. Melihat aurat, seperlunya. Nah, di sini, bagi siapapun yang sudah biasa menjaga matanya dari yang haram, maka yang halal akan tampak indah.
Dan begitu sebaliknya, kalau orang biasa mengumpulkan haram di matanya dari pandangan-pandang yang dilihat, maka dia akan mengumpulkan di fantasinya, di khayalannya tentang model-model yang pada hakikatnya tidak pernah ditemukan di alam nyata. Sehingga dia pun tidak menemukan kepuasan di alam nyata, lalu dia hanya mengejar khayalan, sehingga dia sepanjang masa tidak akan menemukan kepuasan. Dan dia sudah merupakan ketersiksaan. Ini merupakan siksa sebelum dia mendapatkan siksa nanti di akhirat. Maka, untuk mengembalikan kenormalan diri kita, hati kita, mental kita, perasaan kita, adalah membatasi pandangan. Kembali kepada firman Allah, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, menjaga mata kita. Kemudian lanjutannya, yahfadhu furujahum, dan juga menjaga kemaluan mereka dari kehinaan zina atau liwat atau sihak. Zina adalah laki perempuan tanpa ada akad nikah. Liwat laki dengan laki, na'udzubillah. Kemudian sihak adalah perempuan dengan perempuan. Karena itu adalah dosa. Nah, untuk sampai kepada ini laki-laki, mukadimahnya adalah pandangan. Tidak ada orang melakukan itu serta-merta. Dari pandangan dulu. Maka karena pandangannya yang tidak dijaga, maka mudah terus menuju kepada selanjutnya. Syaitan itu hanya membuka pintu dengan pandangan. Setelah pandangan nanti akan bermain-main dengan hawa nafsu di dalam dirinya. Di dalam dirinya manusia ada hawa nafsu, kecenderungan laki dengan perempuan, syahwat. Kemudian dia akan berjalan sendiri menuju proses-proses diskusi, ngobrol. Mula-mula hanya diskusi telepon-teleponan dan seterusnya. Biasa menikmati, seterusnya. Akhirnya mulai membicarakan saja hal-hal yang sensitif dan seterusnya. Na'udzubillah. Jatuh dalam kehinaan. Karena melanggar Allah. Melanggar Allah. Yahfadhum furujahum, menjaga kemaluan mereka. Allah. Menjaga kemaluan mereka. Seorang mukmin mendengar larangan ini. Seorang mukmin harus mendengar petunjuk ini. Akan tapi untuk menjaga kan perlu tadi. Ilmunya sudah diajarkan. Ilmu menjaga kemaluan adalah tadi disebutkan dari awal. Jangan ada orang kemarin kita katakan, hei perempuan, jika di rumahmu tidak ada laki-laki, tidak ada siapapun kecuali engkau. Maka kalau ada laki-laki mengetuk pintumu, jangan diizinkan masuk. Biarpun untuk ustadzmu, gurumu tentu lebih mengerti daripada dirimu. Bilang tidak ada orang, tidak ada laki-laki, dia akan mengerti kok. Tidak perlu nggak enak, kasihan, nggak ada. Karena tidak ada laki-laki di rumahmu. Itu pembahasan kemarin kan, masalah istidzan, izin. Dari sini sudah merupakan menjaga agar tidak tersumus dalam kehinaan namanya zina. Tidak menjaga kemaluan tadi. Kemudian menjaga pandangan, kemudian menutup aurat dan seterusnya. Jadi kebusukan yang disebutkan di awal-awal ayat itu adalah terantisipasi. Dan memang biasanya begitu cara. Ini adalah satu metode menghentikan satu kejahatan adalah kadang ditunjukkan dulu. Misal narkoba membahayakan begini. Baru nanti yang gini. Oh, dikasih tahu bahasanya hukuman begini, bahayanya begini. Biar orang segera berhenti. Akan tapi kadang mohon maaf, sebab terjerumusnya kepada kejahatan tersebut kadang halus dan tidak disadari, maka perlu difahamkan. Ini loh. Sebabnya pandanganmu tidak kau jaga. Sebabnya kau membebaskan orang keluar masuk rumahmu. Sebabnya kau membiasakan berduaan dengan khalwah disebut juga. Coba kalau kita cermati lebih dalam lagi. Di samping Allah melarang zina yang hina. Kemudian juga memberi cara mengantisipasi agar orang tidak terjun dalam zina. Dan di dalam diri manusia ada namanya syahwat. Akan tapi pun Allah juga memberikan cara pelampiasan yang dahsyat dengan pernikahan. Semuanya ada. Tinggal kita mau patuh atau tidak. Untuk menghentikan zina tidak cukup. Bayangkan. Orang memang saya takut zina. Tapi pergaulannya orang biasa ngomongin zina. Orang buka aurat. Orang gini. Orang melakukan zina. Namanya dia manusia yang punya syahwat. Bukan sekedar akalnya. Sekedar akal pun menjadi tergilas. Gara-gara syahwat. Sehingga dia tidak peduli lagi. Syahwat dasar. Melawan Allah. Melawan siapapun. Dengan syahwat di dalam dirinya. Dan itu yang paling ditakutkan nuruti hawa nafsunya. Syahwat yang tidak dibimbing oleh akal, tidak dibimbing oleh syariat, akan menjerumuskan dan akan menghancurkannya. Sehingga terpeleset orang dalam kehinaan seperti zina dan seterusnya. Nah, kalau kita cermati firman Allah ini, indah sekali pendidikannya. Jika di rumah Anda terapkan, mulai dari masuk rumah tadi, kalau kita baca dari belakang ya, dari belakang. Kalau belakang tadi dari depan tentang zina dulu hukuman ini. Dari belakang sudah kita jaga.
Tidak ada boleh masuk rumah kita kecuali dapat izin. Perempuan tidak boleh mengizinkan laki-laki masuk rumah. Tidak terjadi khalwah, menutup aurat, menjaga mata. Hah? Apa yang terjadi? Keamanan. Apakah kebayang bab zina masuk? Nggak ada dong. Li'an, akhir suami istri saling tuduh mengatakan zina. Nggak ada. Tetap nggak ada. Kenapa? Keluarga baik-baik. Dzalika cara hidup inilah azka, yang lebih suci, bersih. Bersih. Cara hidup yang bersih. Bagi mereka orang-orang beriman. Innallaha, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala khabirun, maha tahu. Maha tahu bima yasnaun, apa yang mereka lakukan. Allah maha tahu apa yang mereka lakukan. Artinya, ini kalimat khabirun bima yasnaun. Allah tuh maha tahu loh ya, yang dilakukan seorang hamba yang tampak soleh depan orang, tapi tak taunya di kamarnya dia nonton apa. Allah maha tahu itu. Allah maha tahu. Jadi di ujungnya ini menunjukkan memang betul-betul kita paham ini, isyarat ini. Khabir. Allah maha tahu. Jadi kita harus sadar Allah yang melihat, bukan kita hanya action bagus di depan manusia. Tampak kalau berjalan depan orang, Allah, astagfirullah, kayaknya nggak lihat perempuan, Masya Allah. Tapi lihat di saat sendiri dia. Di saat berduaan mungkin buka-bukaan. Na'udzubillah. Hanya action saja. Beragama bukan action. Tapi kita lihat. Kita harus paham Allah khabirun. Allah maha tahu. Allah maha tahu. Allah maha tahu apa yang dilakukan hambanya. Dilakukan di atas gunung, di gelapnya malam, di gedung megah, di tempat tersembunyi, Allah maha tahu. Maka takutlah kepada Allah. Selagi tidak halal, jangan Anda coba-coba. Karena keharuman akan menarik keharuman. Dan takutlah kepada Allah. Tapi halal, syukuri. Sehingga dengan kehalal inilah semakin Anda menjaga dari yang haram, maka halal yang Allah karuniakan kepada Anda akan menjadi tampak lebih sempurna dan lebih indah. Berarti karena diri Anda sendiri. Dengan ghaddul basar, menjaga pandangan tadi. Semoga Allah menjaga keluarga kita, menjaga diri kita, menjaga masyarakat kita dari kehinaan zina, khotimah zina, dan akibat-akibat kehinaan daripada itu semuanya. Semoga Allah mudahkan kita menjaga mata kita. Allah menjaga keluarga kita agar mereka bisa menutup aurat mereka sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mulia semuanya. Pandangan mulia, aurat umat mulia dengan menjaga auratnya, masyarakat terjaga, indah, bahagia dunia hingga kelak di surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuhibbukum fillah wallahu a'lam bissawab.